nggak Iya, seneng gitu. sudahlah kita tidak terkenal. Ya, Omongan kita kadang-kala kurang pas di orang siapa gitu. kita juga gitu. Siapa kita? Ini pertanyaan berat. Bisa jadi dijawab secara serampangan ini. Warga negara Indonesia yang kebetulan dia punya 2 warga negara sekarang Oh di iya, yang Turki. jadi bupati. Bukan, Oh yang di jualan itu. enggak. Salah terus deh. Indonesia dengan Amerika itu ketinggalan 30 tahun kurikulumnya. Oh oke. Kita dengan Eropa tuh 20 tahunan, dengan Australia itu sekitar 10 tahun. Itu UI dia bilang. Oh, iya. Gua nggak ngompong kalau kampus yang lain. ngerti. Dia bilang kayak gitu Itu kan. yang- Aku sebenarnya pengen bicara kayak gini maksudku tak. Aku takut salah ngomong bang. Enggak benar enggak. Ini benar kan? Makanya aku hati-hati banget nih. Ini benar kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, dan malam ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, dan dia punya acara yang cukup keren juga di Instagram. Kalau teman-teman pernah dengar namanya Wicarta. Oke, ini dia nih, Khairi Arta. Apa Terima kabar, kasih. Ta? Baik bang, baik. Terima Iya. kasih diundang ke apa nih? Total Minimalis podcast. Oh total. Iya, total. Arta ini jauh-jauh dari Palangkaraya, ya. Kebetulan ada kegiatan ya di Kegiatan, salah satu di kegiatan. Kapuas, dan malam ini bersedia membersamai undangan mendadak kita di Total Podcast. Arta sendiri apa kabar? Dan di Palangkaraya gue lihat nih Wicartanya makin ramai aja. Amin, itu amin. kenapa sih sebelumnya punya ide untuk bikin Wicarta? Meskipun kemarin kita pernah ngobrol ya, tapi gue kira banyak teman-teman yang pengen tahu dong lebih detailnya gimana. Oke, thank you dulu nih buat Bang Agus yang udah nyiapin ini demi saya. Enggak Iya, ya? iya. Kebetulan udah Kebetulan beli. nih baru datang juga nih mic. Spesial nih buat apa Saya emang sudah mic-nya? berpikir bahwa ini demi saya, ternyata Iya. tidak ya. Tidak boleh kegeran ternyata. Iya. Nah, kebetulan ada acara Tapi di emang sini. ente yang unboxing. Oh, terima kasih. Iya. Terima kasih. Nah, jadi Wicarta itu apa ya? Sebenarnya sebuah obrolan biasa sih, Bang. Dia bukan seminar, bukan apa. Jadi suka-suka aja mau ngomong apa gitu. Dan hanya di Wicarta saya bisa mengeksplorasi banyak hal. Kenapa dibikin Wicarta? Karena saya tidak mampu bikin YouTube. Belum punya tim, belum punya alat. Tapi kan keterbatasan tidak boleh menjadi sekat. Ah, Jadi tembus saja. nggak boleh jadi alasan buat berhenti berkarya gitu. Yes, that's the point. Nah, tapi kan gini tak, banyak kan pernah ini nggak, pernah ngerasa nggak? Aku aja kadang kan semua orang kurasa ya, yang pengen berkarya, yang pengen berbuat sesuatu itu kan tidak semuanya dapat apresiasi yang baik. Oke. Terutama di masyarakat kita, di anak muda kita yang tidak apa ya, literasinya kurang lah kayak gitu. Nah itu Arta ngalamin pernah nggak di awal-awal lah di Wicarta sebelum sekarang ya, misalnya ngawalin apa kesel kayak misalnya waktu kan IG kan, IG Betul, live kan, betul. misalnya kadang bisa jadi kan misalnya pas live itu cuma satu gitu, cuma dua atau nggak bahkan ada sama nggak sekali. gitu. Aku pernah lihat tuh beberapa kali tuh, ini Arta nih kalau gua bukan gue yang nonton, nggak ada yang nonton nih gitu. Betul, betul. Nah, itu pernah nggak kesel atau apa kayak gitu? Atau pengen ada di titik yang kayaknya berhenti aja deh gitu? Sebenarnya sih kalau kesal atau enggak deh, karena itu satu-satunya platform yang bisa saya gunakan tanpa harus capek kayak gitu. Nah. Yang kedua memang ada sih titik gitu, dimana kita udah kayaknya ngundang orang nih, ya tahu Capek-capek sendiri lah gitu. Wicarta kan. Ya. Misalnya kita ngundang orang, teman-teman mungkin pernah lihat saya undang Bang Anton dari Belgia. Betul. Kita nyocokin waktu aja Bang, ya Allah. Kayak kemarin yang profesor tuh dari mana? Dari Australia gitu ya, Betul. yang gua rame-rame itu kan. Betul. Nah. Jadi kayak misalnya dari Belgia sisi waktu 7 jam. Heeh. Nunggu dia bangun tidur, sholat subuh, kita udah sore. Iya. Udah nunggu gitu, ternyata yang nonton cuma 1, Dua. 2 sama dia. Iya. Jadi Tapi ya apa boleh buat kan? Iya. Karya itu juga harus dipaksa gitu. Iya. Sama seperti kayaknya Total Podcast yang kadang orang juga Ah. enggan gitu kan. Iya. Mencibir. Mencibir. Bahkan awalnya juga subscribernya juga masih 200, 300 gitu, sekarang? ya. Sekarang ya alhamdulillah sudah, kemarin sempat 1000 ya, tapi gue lihat tuh ada yang unsub lagi nih, ada 954, tapi kayaknya dengan hadirnya Arta bisa sampai lebih nih 1000. Tapi kita Amin, tetap harus amin. tetap kasih applause lah buat teman-teman yang udah ini kan, udah Iya, thank you bantu banget Total teman-teman. Podcast gitu ya. Coba lebih banyak lagi di dis subscribernya punya bagus, lebih di Iya. dis lagi. Iya. Supaya beliau lebih semangat bikin konten. Barangkali orang itu jenuh Bang, barangkali ya, barangkali. Nah, ini Sebenarnya Wicarta tuh nggak ada spesial sih buat diundang-undang ke sini. Nah, Terlihat sekali bahwa Total Podcast kekurangan konten. kekurangan konten. Kekurangan konten kita ya, Mam. Dan kekurangan narasumber. Yang Oh, lebih gitu tepat ya? kekurangan narasumber ya, karena Oke.
circle-nya Sambil minum circle-nya di sini kan tidak semuanya orang misal kayak di Palangka kan semuanya bisa ngobrol dan kita begitu mudahnya menemukan narasumber. Nah, kalau di Kapuas mungkin agak sedikit terbatas dan bisa jadi juga akunya yang terbatas dalam mengenal orangnya ya. Karena juga masih baru kan di Kapuas. BTW gue pakai songkok hari ini ya biar kayak kelihatan Indonesia ya. Nanti kasih komen ya bagus pakai songkok atau enggak. Nah, teman-teman sebenarnya ini ada masukan juga nih buat kita. Wicarta itu sebenarnya tidak punya alat, Bang. Jadi saya hanya punya satu smartphone ini, headset dan kayak mic condenser gini. Ya, mic condenser. Saya tidak punya studio untuk undang orang ini, nggak pernah. Jadi dengan pandemi ini kita bisa ngambil momen. Jadi orang nggak perlu datang ke tempat kita. Kalau saya tinggal live Instagram, mau beliau di Belgia di mana, saya cocokin waktunya udah selesai. Mungkin nanti bisa pakai Zoom. Total Podcast kan juga awalnya kayak gitu sebenarnya. Dulu kan sempat awalnya itu justru hadirnya Total Podcast itu kan namanya ya. Sebelumnya kan aku bikin webinar. Iya betul. Bukan Total Podcast kan, karena waktu itu orang juga kurang ngeh juga dengan webinar. Bahkan itu sebelum pandemi malah. Awal-awal sebelum sempat hampir pandemi tapi belum pandemi gitu. Aku udah bikin webinar itu kan yang ngundang dari Turki itu. Nah, muncul nama Total Podcast ini sebenarnya ketika dengan Pak Teras. Pas cicek dengan Pak Teras itu kan ngobrolnya dengan Pak Teras lewat Zoom. Kok kira ini bagusnya apa ya nih kontennya? Karena nggak mungkin kan webinar kan gitu kan kayaknya kesannya kayak gimana ya. Gitu. Jadi gue bilang harus dapat sertifikat. Dapat jaringan bermanfaat gitu. itu. Nah, cuman aku milihnya hari itu adalah yang kemudian live Facebook. Aku coba ke YouTube begitu. Nah, kalau si Carta kan lebih ke ini, kalau lebih ke IG gitu ya. Nah, itu Arta yang gue bilang tadi sebenarnya kan yang gue bilang tadi persis kan masyarakat kita ini juga literasinya kurang gitu ya. Total Podcast aja nih hadir aku pikir awal-awalnya juga sempat pesimis juga karena kayaknya lebih mudah. Aku bikin konten yang kemarin ngerosting Abu Janda, yang tentang Abu Janda sendiri solo aja itu nggak ada bintang tamunya. Itu 900 view. Cepet banget 900 view-nya. Nah, sekarang untuk Total Podcast yang kemarin Kopi Iman itu Haji Iman itu pertama kali bintang tamu kan yang belum ada datang ini. Sampai sekarang masih 300 aja tuh. Masih 300 doang. Mungkin algoritma YouTube mau ke sana atau nah, itu kayaknya kalau kepikir memang ini ya, obrolannya kadang-kadang orang nggak asik, nggak senang gitu. Sudahlah kita tidak terkenal. Ya. Omongan kita kadang-kala kurang pas di orang. Siapa gitu. kita juga gitu. Siapa kita sok-sok ngomong atau clickbaitnya kurang menjual gitu. Orang kita kurang suka menjual. Bisa jadi dan itu layak dipelajari. Dan tapi kalau kita orientasinya ke sana kan justru kadang-kadang kita mikir ya kayaknya berhenti gitu ya. Nah, kalau si Arta aku pikir pasti punya ada reasoning lain. Jadi bukan semata-mata pengen ditonton, bukan semata-mata pengen kalau YouTube misal pengen dapat AdSense gitu ya, monetize gitu ya. Bukan semata-mata itu kan. Tapi pasti ada alasan dong apa gitu. Alasan kenapa Wicarta tetap bertahan gitu di antara gempuran pendatang luar biasa baru gitu ya. Pertama karena kayaknya sih kita harus menghadirkan sesuatu yang baru. Itulah dasarnya kenapa dipilih IG karena rata-rata pengguna IG itu mungkin bagus lebih tahu karena orang IT itu banyak dominan anak muda. Segmen yang coba kita hadirkan di Wicarta itu anak muda. Makanya Bang di Wicarta itu banyak bicara tentang beasiswa. Ya kan? Saya sering undang teman-teman, bukan saya teman-teman yang kuliah di mana dapat beasiswa atau mereka misalnya Bang Anton dari Belgia itu Fulbrighter orang Garut dulu belajar bahasa Inggrisnya ya kurang lebih kita tapi bisa 2 kali dapat beasiswa. Ya inspirasi dari orang. Itu sih saya pikir anak muda banget karena harusnya itu jadi kebutuhan anak muda gitu ya. Itu kan harapan kita. Harapannya ya. Tapi belum exactly. Itu sebenarnya kebutuhan anak muda dan harusnya tertarik mereka gitu loh. Mungkin karena muka saya mereka tidak tertarik juga gitu. Maksudnya kadang kan kita itu makhluk visual Bang. Pernah dengar nggak? Aku punya teman ya yang memang concern di bidang pendidikan. Di salah satu provinsi menurut dia nggak usah disebutin deh nanti bagus tahu gitu. Kenapa di sana orang lebih suka menyekolahkan anaknya yang di bangunannya tuh lebih megah, lebih bagus. Walaupun kurikulumnya kalau dibedah menurut dia ya, ahli pendidikan sebenarnya B aja gitu. Tapi ada sekolah yang secara building itu nggak menjual, tapi kurikulumnya bagus. Dia udah komparasi 2 keadaan itu ternyata
tidak sedikit dari kita yang suka makhluk visual. Oh. Bukan kita mencari alasan tidak menarik konten kita karena kita ternyata memang lebih banyak suka dari visual. Nah, buktinya tuh penyanyi siapa tuh yang sorry Nama siapa tuh? dong. Buka penyanyi siapa tuh yang lucu itu loh, yang perempuan pendek lucu. Apa? Keke siapa namanya? Kiki. Nah, itu menjual kok gitu loh, meledak aja kok gitu loh. Kontennya mungkin menarik. Iya. Kita kan nggak menarik, konten nggak menarik. Siapalah kita, Bang? Nah, terus ada gini juga, Apa tuh? kan tidak semua orang yang kemudian kenal Arta itu kan tahu gitu ya. Iya. Nah, kemudian sampai misalnya Arta survive di Palangkaraya, bahkan setelah selesai kuliah gitu ya, bahkan tidak memilih pulang kampung masih tapi tetap pengen struggle di Palangkaraya. Nah, Arta sini sebenarnya aslinya kan Sukamaraya. Siap. Nah, terus kemudian ada nggak masa-masa kecil itu yang kemudian kayaknya nih kisah nih bisa telling story deh buat Ini orang. pertanyaannya gitu. udah kayak Wicarta nih kan? Menginspirasi lah gitu kan. Apa ya? Lahir di Sukamara betul, di pinggir pantai desa Sungai Pasir. Teman-teman boleh search listrik masuk pada tahun 2011 kalau tidak salah. Maaf Pak Bupati. Baru ya. Baru banget Bang. Baru ya. Dan Berarti dulu pakai strongking dong. lebih parah Bang. Bukan lebih parah sih, maksudnya lebih kreatif. Lebih kreatif. Itu Bang, kami nyebut itu pelita Bang. Tahu kan? Di bambu. Botol minuman energi. Iya, tahu. Soalnya aku masih kecil juga pakai itu. dong. Nah. Dilubangi atasnya. Ya, kasih minyak tanah. Bawahnya minyak tanah. Sumbu, kasih sumbu. Sumbunya itu kain ya. kain, Ya. dikasih apalah pokoknya jadi Kadang sumbu. juga sumbu kompor itu kan. Ya. Cerdas sekali Anda. Aku sering buat soalnya buat di rumah dulu begitu juga. Tuh. Jadi dari kecil tuh kan akhirnya untuk mengisi malam hari tuh kita bingung ngapain. Ya udah belajar membaca dan bapak itu kepala sekolah. Jadi kalau ada buku bekas dia Dulu bawa. biasanya bukunya yang Bapak Budi ke pasar Enggak gitu dong. ya? Enggak ya? SD aku udah baca buku Timun Mas. Oh. Tahu? Tahu, Terus tahu. baca buku seorang diplomat yang tinggal di Australia. Itu udah kecil tuh, udah gitu. Punya banyak buku dihabiskan akhirnya untuk membaca. Nah, sampai ada sebuah tulisan di belakang buku. Abang masih ingat nggak? Kalau buku kita kecil itu ada tulisan wajib sekolah sampai 9 tahun. Ya, Itu ada tuh. Ya. Nah, ada tulisan bahwa dengan membaca membuka jendela dunia. Ya. Wah, itu yang ngubah. Loh, apa ya? Terus nanya ke orang tua, dia jelasin. Baca aja apa aja. Nanti kita tuh jadi banyak pengetahuan. Aku jadi sering ke sekolah Bang, ke perpus, numpang gitu kan. Situ pengen baca, cuma namanya di kampung kan, kita kan terbatas. Sekolah dan akhirnya ke Palangkaraya Bang. Pertama kali lihat PLN menyala di malam hari Bang. Itu pas kuliah? Iya dong. Oh, berarti sebelumnya memang belum pernah ke Palangkaraya? Pernah cuma lewat gitu masih kecil, nggak terlalu ingat ke Pulau Pisau misalnya. Nggak, berarti masuk lu di kurun waktu SMP, SMA itu mah nggak pernah ke Palangkaraya gitu? Lewat menuju Pulau Pisau. Oh. Cuma beda dong dengan Ya, kita berangkat untuk kuliah. Artinya Wah, nggak sempat 1 malam, 2 malam nggak pernah? 1 malam paling di penginapan bisnya. Tapi kan kita kecil Iya, nggak terlalu tapi ngerti. kan nggak ke pusat kota. Kalau gitu ini lah kan, ya. wah kita, Iya, iya, wow iya, iya. gitu kan. Tempatku listrik Bang. Dulu ya, dulu kalau sekarang udah bagus. Di desa apa sih namanya? Sungai Pasir Bang. Sungai Pasir. Iya pernah dengar? Nggak pernah sih kayaknya. Nggak apa-apa. Keluargaku banyak di Sukamara, tapi di daerah kota. Kota dong, Di daerah daerah kota. kota. Nah, terus akhirnya yang memutuskan Arta misalnya kuliah di Palangkaraya, kemudian selesai di Palangkaraya terus nggak pulang, itu emang karena malas tinggal di village, tinggal di desa, atau ada alasan lain gitu. Jadi Kan banyak juga kadang-kadang Iya, mikir ngerti. nih Arta mentang-mentang kuliah lalu lupa kampung halaman Iya tuh, gitu kan. banyak Iya gitu, kan? banyak gitu, banyak Iya kan? gitu. Karena aku juga pernah kayak gitu tuh. ya pasti kita begitu. Ya. Underestimate orang. Setelah lulus kenapa nggak pulang? Karena aku mikir kayaknya Palangkaraya tempat untuk bisa melakukan banyak kreativitas. Karena di tempatku mungkin ruang itu belum terlalu banyak menurutku. Iya. Kalau salah mohon maaf nih. Nah terus di sini ketagihan dan ternyata kita di sini pun bisa bantu daerah. Ada kok peran-peran strategis kita yang mungkin tidak mungkin dipublis gitu. Ya. Apakah tidak mencintai Sukamara? Oh, mencintai banget dong. Yes. Kampung halaman. Bagus kan juga nggak pulang. Iya. Makanya gue kasih nama kan Akhir Kumai gitu kan supaya orang tahu bahwa Akhirnya aku harus bikin juga nih. bahwa mereka mau fitnah gue nggak bisa gitu. Oh itu atau dasar nama aku nih Iya ya. kan? Iya kan? Jadi banyak orang mikir aku kasih nama Akhir Kumai itu karena gue pengen nyalek kemarin. Enggak, bukan itu. Tapi memang aku nggak pengen hilangin identitas itu gitu.
sekitar 2013 aku lulus kuliah. Waktu itu aku jumpa Pak Bupati yang sekarang dulu Wakil Bupati. Beliau ya. Sekarang Bupati, Pak Iya. Budi Subagio. Beliau bilang, "Mas, pulang yuk kita bangun Sukamara." Beliau masih ada. Terus saya bilang gini, Bang. Iyalah kan bupati, masih ada lah. Jika seorang wakil bupati aja belum bisa membangun Sukamara dalam konteks utuhnya, apa kabar saya yang sarjana pulang jadi guru honorer? Kapan saya bisa membuat kebijakan yang cepat? Karena saya punya teman dia bilang ini, ada 3 tempat di mana perubahan itu cepat bisa kita lakukan. Pertama di sektor usaha, karena kita menciptakan rekrutmen dan lain sebagainya. Kedua di lembaga-lembaga yang strategis, legislatif, yudikatif, jadi Ya bupati. kekuasaan lah intinya ya. Ketiga sama di kementerian atau mungkin jadi presiden. Selebihnya dibilang kita akan lama melakukan perubahan. Menurut teman saya, dan itu Terus, ngaruh. nah itu ke Arta kan dapat itu tuh. Betul. Terus kenapa Arta milih justru ke dunia kampus jadi dosen? Belum dosen, Oh belum ya? biar teman-teman tahu. Oh gitu ya? Belum ya? Belum Nah, ngajar ini sudah, baru cuma tahu, ngajar. dosen bagi saya itu secara resmi ya, itu adalah orang yang memiliki NIDN, nomor induk dosen nasional. Secara resmi, artinya Iya. ada juga dosen yang diangkat untuk diperbantukan, dosen jam terbang dan sebagainya, banyak lah. Nah, Coba bagi saya dosen bagi saya itu yang saya opinikan adalah miliki NIDN. ya. Nah, saya belum miliki itu, jadi saya belum. Nah, dosen itu kan sebuah profesi kan, profesi pendidikan. Kalau ini jangan diposting. Yang di kampusnya jarang ada, Bang. Intinya nyari yang beda aja. Ini jangan diposting. Lah terus si Arta exactly lebih apa tuh? Di kampus, di bagian kerjasama dan urusan internasional. Sambil ngajar. Oh, Cuman belum kayak menjadi dosen. LO gitu lah ya, kayak LO-nya kampus. Oh, kami lebih keren, Bang. Apa dia Jadi sebutannya? seluruh kerjasama tuh dia kayak one single system gitu lah. Itu lewat kami. Oh iya iya. Jadi kampus perlu apa, kita bisa kontak, kita bangun ke mitra semua. ke ini ya, ke eksternal ya. Bebas, Bang. Pihak eksternal. Kerjasama dan urusan internasional. Kita bisa, kampus perlu apa deh kita fasilitasi. Oh, jadi Sampai ngurus PLN juga. Oh iya. Dan saya mencintai itu. Karena lebih kita ke orang sana. organisasi itu tumbuh dari networking. Jadi itu yang kemudian membuat Arta untuk lebih memilih living di Palangkaraya. Betul. Gitu ya. Dan kan gini tak, ngomong-ngomong Kalau soal, nanya jangan curhat ya. enggak, ini ngomong-ngomong soal pendidikan ya. Oke. Ini lebih explore ke Arta. Ngomong-ngomong soal pendidikan kan. Hari-hari ini yang terjadi gitu ya. Oke. Hari ini yang terjadi. Kita bisa lihat TikTok, Oke. kita bisa lihat medsos gitu ya. Kita bisa lihat misalnya apa ya, anak muda dengan begitu, yang dulu di zaman kita mungkin tuh tabu banget gitu. Ya nggak? Contohnya? Ya contohnya orang kan lagi viral misalnya tentang goyang tuh yang Oke. pernah Iya, dengar iya. nggak gitu ya? Iya. Nah ya kan, dan itu banyak kan. Hmm. Itu jadi apa ya? Jadi kayak demam yang betul-betul sulit dihindari oleh anak muda hari ini. Oke. Kalau dari sisi pendidikan itu kan betul-betul yang disebut kayak, aku dulu punya orang begitu kuhormati gitu cara pandangnya di dunia pendidikan. Kalau nggak salah namanya Dr. Endang siapa gitu nama panjang beliau itu. Beliau bilang bahwa pendidikan itu long life education gitu. Ya, oke. Pendidikan itu adalah, jadi apapun yang kita lakukan sepanjang hidup ini, dari kita bangun sampai kita tidur lagi, itu adalah hasil output dari pendidikan. Nah, jadi kalau melihat dari pernyataan beliau, berarti output ataupun hasil yang dilakukan ataupun apapun behavior anak muda hari ini adalah yang dulu-dulu. adalah output pendidikan gitu ya. Kita nggak akan bilang siapa yang bertanggung jawab, tapi kan itu jelas adalah output dari pendidikan. Nah, menghadapi situasi yang begini, Arta punya cara pandang gimana tuh? Pertama, zaman itu kadang memang merubah sesuatu ya. Di zaman kita sekolah, kita masih ke sekolah tidak bawa handphone. Ya. Iya dong. Di zaman kita kuliah, anak-anak sekolah udah ke sekolah dan bawa handphone. Ya. Nah, di zaman kita kuliah bawa laptop, abang tau dong. Ya. Itu kalau punya laptop bang, rasanya kita tuh kayak crazy rich-nya gitu kan. Ya. Karena tidak semua teman mampu dan ternyata biasa aja sekarang. Nah, teknologi kayaknya juga bawa masuk ke dalam sistem pendidikan itu bang. Kenapa menurut saya itu tidak terjadi di era kita dulu? Barangkali karena teknologi kita juga belum ada dulu seperti itu. Mungkin.
dan mungkin budaya belum bawa kita jauh sampai ke sana. Nah, kalau bicara pendidikan kita kan sebenarnya bukan ahli juga nih. Kebetulan suka ngomong aja tentang pendidikan gitu. Kalau ahli banyak kan ahli. kebetulan ente juga dunia pendidikan kan, ya minimal lebih ngerti lah yang begitu-begitu. Tidak mengerti apa yang harus saya bicarakan, cuma saya cerita gini. Kita lah, kalau kita boleh jujur, daya respect kita kepada pengajar dulu rasanya lebih besar dibanding teman-teman yang hari ini melakukan treatment kepada pengajar. Rasanya, mungkin Bang Agus kan juga Hari ini aja guru kalau bentak sedikit itu dilaporin gitu ya. Ya, begitulah. Di sebagian tempat. Cuman pendidikan itu kan PR bersama, Bang. Artinya kita tidak cukup hanya Itu menyerahkan ke guru aja. Pendidikan itu kan ada 3 tuh. Ya. Formal, informal, sama non formal. Ketika kita titipkan anak kita ke sekolah, maka kita udah percaya dong sama sekolahnya untuk menjadi gurunya minimal selama jam sekolah. Nah, ketika di rumah kita punya kewajiban selaku informal yang membentuk karakternya dan juga lingkungan non formal yang pertemanan. Jadi kita cari siapa yang salah juga susah sih sebenarnya. Itu menurut aku Bang ya yang sangat amatiran gitu. Iya. Kalau lebih ahli nanti diundang lagi. Kayaknya lebih relevan jawabannya. Enggak, aku sebenarnya pengen bicara kayak gini maksudku tak. Aku takut salah ngomong Bang. Enggak. Ini benar. Makanya aku hati-hati banget nih. Ini benar kata Alta tadi ya, bahwa pendidikan itu kan ada formal, ada informal, sama non-formal. ada non formal. Kurang lebihnya tuh gitulah ya. Iya. Tapi aku maksud kayak gini, aku tidak bicara pendidikan sebagai institusi. No. Oke. Aku lebih bicara pendidikan itu sebagai tools untuk membangun karakter. Contoh kayak gini deh. Jepang itu kan kenapa dia cepat banget recovery ya? Oke. Pasca bom Hiroshima gitu ya. Bahkan tampil jadi kekuatan adidaya dunia gitu kan. Ternyata kan kalau kita baca-baca sejarahnya adalah mereka pertama kali mengalami itu, yang mereka cari itu bukan bahan makanan, bukan bahan minum, tapi berapa jumlah guru kita. Artinya mereka concern terhadap pendidikan sebagai tools untuk membangun peradaban. Itu yang pengen ku maksud sebenarnya. Nah, kalau melihat bangsa kita hari ini kan, karena aku pernah kayak gini tak, waktu aku masih kuliah. Tahun berapa tuh? Masih kuliah dulu. Kan sekarang S2 nih. Iya. Ini kuliah kapan? Iya, ini kuliah S1. S1. Waktu masih di BEM lah 2008. Aku punya senior, dia dikti kebetulan, dan kita jadi akrab. Beliau pernah ngobrol kayak gini bahwa waktu itu ya. Oke. Kalau nggak salah namanya Bang siapa sih, gue lupa nih. Bang Teman-teman itulah ya, pokoknya. ya. Teman-teman yang lain pasti tahu nih, kalau kayak Predin segalanya pasti tahu namanya kalau dia menyaksikan podcast ini. Jadi dia bilang Indonesia dengan Amerika itu ketinggalan 30 tahun kurikulumnya. Oh, oke. Kita dengan Eropa tuh 20 tahunan, dengan Australia itu sekitar 10 tahun. Itu UI dia bilang. Gua nggak ngompong kalau kampus yang lain. Dia bilang kayak gitu kan. Itu yang pokoknya menjadi barometernya kita lah ya. Ya, anggaplah dia bilang kayak gitu kan waktu itu kan. Nah, jadi sebagai tool dia bilang pendidikan itu sebagai tools peradaban itu sangat penting kan. Contoh hari ini misalnya. Kalau Arta baca berita hari ini, kebetulan aku tadi baru baca berita gitu ya, sebelum kita podcast ini. Jadi ada WNI, warga negara Indonesia, yang kebetulan dia punya 2 warga negara sekarang di Turki. Yang jadi bupati? Bukan. Oh, yang di jualan itu? Enggak. Salah terus deh. Dia pengusaha aja. Oh, oke. Dia dikenal biasa sebagai AMI kayak gitu. Namanya si Azam Izul Haq gitu lah. Nah, jadi Turki, dia cerita kebetulan tadi ya di statusnya bahwa Turki itu kan semenjak Turki Utsmani runtuh 1924 sampai terakhir itu sekitar 2000-an, puluhan tahun kan mereka jadi negara sekuler gitu ya. Agama aja mereka tinggal semua kan. Tapi sekarang justru mereka memoderasi pendidikan itu dan mereka tampil lagi nih sebagai salah satu kekuatan dunia. Bahkan mereka berani bilang, saya pengen bikin Turki, si Erdogannya ya, aku ngutip di salah satu berita, saya pengen Turki jadi kekuatan terdepan dalam industri pertahanan dunia gitu. Dan mereka bangunnya dari pendidikan juga. Nah, kalau di Indonesia nih, kita nggak nyalain siapapun dong. Kita cuma pengen kita mengkritik diri kita otokritik lah gitu ya. Kalau di Indonesia nih, kira-kira dengan situasi yang begini dan kita sebentar lagi ngalami bonus demografi, betul. Iya kan? Kira-kira pendidikan seperti apa sih tak yang harusnya dibangun oleh kita semua gitu?
Ini pertanyaan berat. Bisa jadi dijawab secara serampangan ini. Jadi teman-teman, ini bukan omongan pakar ya. Jadi kita lama nggak berjumpa, jadi kita ngobrol. Kebetulan direkam. Obrolan podcast lah. Jadi Turki sendiri apresiasi kepada pendidikan, setahu saya kemarin data itu kata teman-teman tercatat 250.000 beasiswa internasional diberikan. Iya. Itu apresiasi yang besar dari segi pendidikan. Nah, kalau menurut yang awam ini, kita lebih banyak aja sih membangun karakter sebenarnya Bang. Karena ya walaupun kita nggak baik-baik banget juga, sedikit berbeda dari Turki, punya teman yang kuliah di Finland dan itu banyak meresap dalam pikiranku Bang. Jadi dia orang Indonesia, kuliah di Finland. Bahas dulu bagaimana cara negara kalau tidak salah memperlakukan orang kuliah di sana. Di eranya dia, S2 itu digratiskan di Finland. S3 diwacanakan untuk digaji. Nah, orang ini bukan sembarangan, dia sekarang representasi Finlandia University untuk Indonesia. Boleh cek Facebooknya Devi Rizal, dia yang cerita. Dulu dia ketua PPI Finland, dia bilang, dan itu berlaku untuk warga negara asing. Dan Finlandia salah satu negara yang saingan sama Korsel. Kadang kalau Korsel juara 1 gitu pendidikan, dia 2 nih. Kalau Korsel 2 dia 1 gitu. Berarti sangat representatif. Itu dari segi pendidikan tadi Bang. Kedua, bagaimana ketika orang S3 kalau tidak salah itu mau digaji, itu udah treatment banget. Lalu bagaimana pendidikan karakter mereka? Cerita dari teman-teman di Finland itu, cerita dari beliau ya, belajar itu sedikit, pendek, tapi karakternya kuat banget. Nah, outputnya adalah, misalnya gini, dia pernah punya teman, jalan gitu kayak di pinggir jalan, kececeran dompet ya Bang. Oke, udah jauh, dompet gue ketinggalan, kemana kececer? Akhirnya balik, nyusurin jalan tadi dan persis dompet itu ditaruh di pagar agak sedikit lebih tinggi biar mudah dicari. Dan ternyata itu udah habit di sana. Tingkat kejujurannya. Nah, itu kan berbanding terbalik misalnya dengan di tempat kita. Mungkin saya kalau temu dompet itu bisa saya ambil. Bisa orang jalan tergantung isinya kalau aku. Artinya kan udah punya punya sisi yang berbeda. Karena aku meyakini setiap orang itu jujur. Tapi kejujurannya itu punya skala. Udah kayak geprek ya. Nah, itu kan output pendidikan. Bukan berarti di tempat kita tidak ada yang baik. Banyak, mungkin belum terekspos, mungkin belum membudaya dan sebagainya. Sebagai pesan moral buat kita pernah mungkin melihat kantin kejujuran? Ya. Berapa banyak yang bertahan sampai umurnya, sampai long life gitu? Aku bahkan nggak pernah lihat. Aku pernah lihat dan aku saksikan itu tutup di depan mataku Bang. Mungkin pernah lihat ya, tapi aku nggak tahu kalau itu kantin kejujuran gitu. Di salah satu sekolah di Palangkaraya aku PPL dulu, itu ada tuh pas aku masuk. Terus beberapa waktu situ tutup. Gitu-gitu amat ya. Ketika di kantin kejujuran pun kita tidak bisa menemukan itu. Iya. Canda sih. Karena sistemnya gini, ambil aja gitu. Kalau nggak salah sih ada label-label harga, ambil, bayarnya kejujuran gitu. Nah, aku pernah Bang jalan-jalan ke Malaysia, sebuah kegiatan ya. Ada jualan tuh air mineral ditaruh di salah satu sudut perguruan tinggi. Jadi ketika aku situ, aku bilang sama temanku, udah berapa lama nih usianya? Dia tuh kayak sudut gini, dia kasih kayak las-lasan besi untuk ditaruh biar nggak jatuh. Di sebelahnya ada koin misalnya yang apa nih kayak gini. Ini apa sih? Ini small ya, kecil. Small misalnya RM1 atau RM2, uangnya masukkan di box. Kata temanku, Bang, itu udah lama di situ dan nggak bangkrut gitu. Terus aku jalan sama teman kan, kulihat dia ngasih waktu itu harganya kalau tidak salah RM2 atau RM3, dia ngasih RM5. Aku bilang kenapa dilebihkan? Nggak apa-apa bro, dia bilang kan kalau kita mau melebihkan justru sekarang nih orang nggak tahu misalnya kan, dia bilang gitu sih. Saya pikir sih itu mindset juga sih kalau di tempat orang udah sampai segitunya. Kalau kita masih banyak PR. Iya. Kalau aku sebenarnya termasuk orang yang kalau soal kantin kejujuran ya. Kalau ini cerita lucu aja sebenarnya. Iya. Kalau aku sebenarnya tipikal orang yang memang nggak terlalu yakin dengan kantin kejujuran itu bisa merubah karakter. Maksudnya meskipun dalam karakter yang paling kecil sedikit pun. Terutama soal kejujuran. Karena kejahatan bisa terjadi karena ada kesempatan. Yes. Jadi aku nggak percaya. Aku nggak percaya bahwa karakter itu dibangun by program. Aku nggak percaya. Tapi harus dibangun by apa ya? Design. Yes. Lebih ke sana dan bisa juga by political will. Lebih ke situ. Ngomongnya banget ya. Manusia
politik banget. Iya, enggak kayak gitu dong. Enggak. Aku ngasih ini atau lebih dibangun oleh sistem. Nah, itu lebih tepat. Itu lebih tepat. Bahasanya bisa diterima semua orang nih. Oke. Contoh sederhana kayak gini. Kenapa misalnya orang yang ngerokok sekalipun dia tidak keberatan tidak ngerokok sampai berapa jam sekalipun kalau dia ada di mall? Ya nggak? Pernah nggak kita lihat ada orang ngerokok tiba-tiba di mall ribut dengan satpam atau apa? Kenapa saya nggak diizinin ngerokok atau apa? Nggak. Kenapa? Karena dia membangun sistem itu dari awal dan mempersilahkan siapa saja masuk yang sepakat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, gitu. Aku lebih ke sana.